Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Wakaf TV. Insya Allah kita akan membahas all about Islam kembali. Jadi kita akan sedikit membahas tentang kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Sebagai muslim tentu kita tahu ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yaitu yang pertama adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari keempat kitab yang tadi saya sebutkan itu, statusnya sudah kadaluarsa, kecuali Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud kadaluarsa di sini adalah bukan ajarannya, tetapi hukum dan aturannya itu sudah tidak sesuai, atau secara halusnya atau secara gampangnya itu hukum aturan yang ada di kitab-kitab yang 3 sebelum Al-Quran itu sudah disempurnakan. Beliau ini atau Redmond ini menemukan Bible dari bermacam-macam tahun, dari mulai tahun 1400, 1500, 1600, 1900 pun ada. Kemudian dia mencocokkan bacaannya atau tulisannya atau isinya. Contoh katakanlah 2 Bible ini dicocokkan, itu tidak ada yang sama. Kedua-duanya itu berbeda. Nah, seperti apa videonya? Coba cek berikut ini. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. Now, a long time ago, pre-printing press, Bibles were handwritten. And here is a handwritten page from a Bible from over. Saudara, ini sebut Injil sudah kadaluarsa dengan hipotesa hukumnya sudah tidak relevan. Di mana dari bagian Injil tersebut serta dalam perikop apa yang sudah tidak relevan tersebut tidak disebutkan, maka itu dianggap secara keseluruhan dari isi Injil tersebut. Apakah begitu? Mari kita telah kalim saudara kita ini. Dia katakan yang kadaluarsa itu bukan ajarannya tetapi hukumnya. Tuhan, ampunilah saudara tercinta ini karena sesungguhnya dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Bahwa ajaran itu ada, adalah karena hukumnya ada. Bagaimana saya mengajarkan kepada anak saya bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang salah, bila mana hukum dari pencurian itu sendiri tidak ada. Untuk kasus ini berlaku 2 sistem hukum, yaitu hukum kepada aturan Tuhan, jangan mencuri, yang sanksinya dosa di akhirat. Kedua, hukum di bumi yang diatur oleh negara dengan sanksi penjara. Maka, agar hidup anak saya tidak terperosok pada kedua sanksi tersebut, saya ajarkanlah tentang perilaku mencuri. Jadi, ajaran dan hukum itu adalah 2 kata yang menyatu dalam satu sistem yang tidak terpisahkan. Saudara ini mempermasalahkan Injil, dan tidak jelas apakah sesungguhnya dia mengerti Injil itu. Untuk tidak melebar konteks permasalahannya, sebagai seorang Muslim kita anggap beliau ini tidak memahami dari komponen kitab suci umat Kristen. Maka mari kita bedah dulu, apa sih dari Injil itu? Dalam bahasa Inggris Injil disebut sebagai Gospel, yang dalam pengertian Yunani dimaknai sebagai kabar baik. Injil merupakan laporan yang memuat kisah kehidupan Yesus Kristus. Termasuk tentang pengajarannya kepada Bani Israel, atau bangsa Yahudi agar mereka beragama secara benar. Sedangkan Alkitab merupakan kitab yang dipercaya umat Kristen berisi ajaran yang dinyatakan Allah. Kitab suci umat Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terdapat 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab. Buku pertama, Perjanjian Lama, berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, sedangkan buku kedua, Perjanjian Baru, berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan umat manusia seluruhnya dalam diri Yesus Kristus. Secara garis besar, Perjanjian Lama terdiri dari Kitab Taurat, Kitab Sejarah, Kitab Hikmat, Kitab Nabi-Nabi Besar, Kitab Nabi-Nabi Kecil. Perjanjian Baru melengkapi Perjanjian Lama dengan memberikan panduan tentang bagaimana membentuk jemaat serta petunjuk-petunjuk mengenai ajaran. Kitab-kitab Perjanjian Baru dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu Injil, Kabar Baik, Kisah Para Rasul,
surat-surat dan wahyu. Kitab suci Perjanjian Baru dibuka dengan 4 tulisan yang disebut Injil. Keempat Injil itu adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Sebagian besar isinya merupakan cerita tentang Yesus selagi ia berada di dunia, sabdanya, karyanya dan perjuangannya. Oleh karena isinya itu, maka keempat Injil dipandang sebagai kitab yang paling utama dalam Perjanjian Baru. Lalu yang mana dari bagian Injil ini yang hukumnya tidak relevan lagi, sehingga menyebutnya sebagai kadaluarsa? Karena saudara ini tidak menyebutnya secara rinci yang kadaluarsa, maka dianggap itu secara keseluruhan kadaluarsa. Kita ambil satu contoh dari ajaran Injil itu, yaitu Matius. Tentang salah satu khotbah Yesus di Bukit Zaitun mengenai Bait Allah. Matius 24 ayat 2 Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Murid-muridnya bertanya, pasal 24 ayat 3, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan MU dan tanda kesudahan dunia?" Matius 24 ayat 4 hingga 7, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Firman ini sudah terjadi atau terbukti dan ada yang sedang terjadi saat ini, yaitu 1. Pada tahun 70 Masehi, terjadi Perang Masada di Israel, di mana Jenderal Titus melawan untuk menghancurkan Yerusalem. Akibat perang ini, kota Yerusalem dibakar termasuk Bait Allah. Ternyata Bait Allah ini dibuat dari lapisan batu besar bertindih-tindih tanpa perekat semen dan dilapisi dengan emas murni. Ketika terjadi pembakaran itu, emas tersebut meleleh memasuki celah himpitan lapisan batu besar itu. Masyarakat datang berebutan emas itu, dan untuk mendapatkannya mereka mendongkel batu-batu besar itu dan mendapatkan lembaran-lembaran emas. Begitulah mereka lakukan hingga semua lapisan batu besar tumbang rata dengan tanah dan hanya bersisa fondasinya saja. 2. Firman Yesus tidak berhenti di situ, karena ungkapannya menyebutkan bahwa itu belum kesudahannya. Sekarang ini terjadi perang Israel dengan Hamas, Palestina di jalur Gaza yang sebagiannya merupakan wilayah Yerusalem. Kini kota Gaza sudah rata dengan tanah, firman-Nya terbukti. 3. Pada tahun 1983 hingga 1985 terjadi bencana kelaparan di Ethiopia, terbukti. 4. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 atau lebih dikenal sebagai Gempa Bumi dan Tsunami Aceh, terjadi pada pukul 7:58:53 WIB hari Minggu, 26 Desember 2004. Tekanan tsunami ini hampir melanda sepertiga dunia. Sekali lagi firman-Nya terbukti. Dengan melihat fenomena ini sebagai bukti nubuatannya itu, dapat disimpulkan bahwa semua ajarannya adalah mengandung kebenaran meskipun itu belum terjadi pada saat peristiwa firman-Nya itu diucapkan. Satu persatu firman-Nya terbukti. Di samping itu, dari mujizat yang diberikan seperti menghidupkan kembali orang mati menjadikan orang buta melihat kembali, serta nubuat bahwa ia akan bangkit dari kuburnya pada hari ketiga, adalah membuktikan bahwa sesungguhnya dialah kebenaran dan kehidupan itu. Berdasarkan secuil fenomena ajaran, firman dan mujizat yang sudah terbukti ini, apakah salah bila umat Kristen meyakini ajaran atau firman Yesus itu sungguh benar adanya, yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," Yohanes 14 ayat 6, adalah firman atau pernyataan yang tegas dari Yesus, tentang cara memperoleh keselamatan dan jalan menuju rumah Bapa di sorga. Dan ini pasti akan terbukti. Lalu apa yang menjadi kadaluarsa? Ajaran mana yang tidak relevan itu? Saudara ini juga menyuguhkan testimoni dari seorang pemilik toko buku yang menyebut Injil atau Bibel itu tidak ada yang sama ketika ia bandingkan dari beberapa Injil, Bibel yang diperolehnya dari berbagai tempat, berbagai edisi dan tahun penerbitan. Saudara ini termasuk si pemilik toko buku itu adalah orang yang sungguh tidak paham dengan keberadaan kitab suci umat Kristen.
Sifat literasi teks kitab suci yang beredar di berbagai tempat itu adalah terjemahan dari bahasa aslinya yang bernaskah kuno. Berbeda dengan Al-Quran yang beredar itu literasinya sesuai dengan bahasa naskah aslinya. Di mana kedua kitab ini memiliki kelemahan dan kelebihan, tergantung dari mana Anda melihatnya. Bila kitab suci Kristen dengan literasi terjemahan dimaksudkan bahwa siapapun yang membaca terjemahan itu dapat langsung mengerti dan dapat pula menerapkannya. Secara esensi, maksud dari terjemahan yang satu dengan terjemahan lainnya tidaklah mengalami perbedaan. Di Indonesia sendiri, tentunya lembaga Alkitab akan menyesuaikan literasi Alkitab sesuai perkembangan bahasa pada zamannya. Manusia milenial sekarang bila membaca kitab Tempo dulu tentulah kurang paham sesuai struktur bahasa Indonesia sekarang yang menganut faham ED. Contoh adanya perbedaan literasi atau teks paragraf suatu ayat adalah misalnya dari teks Kejadian 22 ayat 5, yang berbunyi, dari beragam susunan kata dari penerjemah yang berbeda itu terlihat jelas sangat berbeda. Tetapi apakah maksud dan tujuan dari arti terjemahan yang berbeda ini adalah berbeda juga? Jawabannya sangat tegas, tidak. Sekali lagi tidak. Lalu apa yang menjadi permasalahan dari perbedaan teks terjemahan tersebut? Tidak ada, sebab yang bermasalah itu adalah pada diri saudara ini sendiri dan si pemilik toko buku. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.